Baik, selamat pagi. Saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Bulan ini kita akan belajar banyak Bapak Ibu tentang bagaimana kita membangun manusia rohani. Jadi tema sepanjang bulan Agustus adalah membangun manusia rohani. Nah, Bapak Ibu saya kasih arahan ya. Bapak Ibu catat tema tiap bulan. Bagus-bagus yang Tuhan sampaikan buat kita, yang Tuhan ajarkan buat kita. Itu semuanya rahasia firman Tuhan, rahasia kehidupan, rahasia kerajaan surga, Bapak Ibu. Saya ingat waktu saya lahir baru umur 27 tahun lalu ya. Sering dengar kan, saya Kristen dari kecil, suka sekolah minggu, lalu saya ikut persekutuan doa, ikut mama saya rajin ke gereja. Tapi saya masih Kristen yang biasa-biasa saja. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan saya sebagai Kristen istilah sekarang tuh Kristen KTP. Kristen nggak sungguh-sungguh, Kristen yang biasa-biasa. Hidup saya nggak ada perubahan. Sama kayak orang di luar sana. Bahkan lebih kacau, lebih menderita saudara. Kelihatannya asik, tapi lebih menderita. Saya dari keluarga yang miskin enggak, kaya sekali juga enggak, biasa-biasa. Cuman saya dimanjain sama mama saya. Saya SMA di Jakarta kelas 2. Di Jambi kalau sekolah tuh diantar ke mobil. Kalau di Jakarta dibeliin mobil, tahun 86 saya pindah ke Jakarta, saya dibeliin Suzuki Jimny saudara. Ya, jarang-jarang tuh anak-anak SMA pakai mobil. Nah, itu modal saya deketin Bu Dewi, makanya mau tuh. Saya kuliah, ganti mobil semua. Saya kuliah tingkat 1 aja di Untar. Saya sempat ke Australia 9 bulan. Saya kuliah tingkat 1 di Untar udah pakai twin cam saudara. Kepala bank aja nggak pakai mobil twin cam Toyota itu. Saya udah pakai twin cam, keren deh pokoknya. Tapi kekristenan saya nggak bertumbuh saudara. Hidup saya nggak beda dengan orang-orang dunia. Padahal Tuhan janji di kitab Maleakhi, Tuhan bilang begini, aku akan membuat perbedaan kata Tuhan, antara orang percaya dan orang fasik, antara orang yang melayaniku dengan yang tidak melayani. Tuhan janji di Maleakhi, Tuhan bilang aku mau membuat perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Saudara, apa arti orang percaya? Orang percaya itu enggak cuman, ya aku percaya, enggak. Orang percaya itu, dia beriman, dia percaya, dan dia melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh. Itulah namanya orang percaya saudara. Ini sempat jadi perdebatan saya dengan teman. Satu kali, ada yang bilang begini, ini kan dari dulu ada debat, cuman saya sampaikan. Dibilang gini, sekali percaya, tetap selamat. Saya bilang nggak bisa begitu. Kalau dia nggak sungguh-sungguh gimana? Cuman percaya-percaya. Teman saya bilang begini, Fer, dia panggil teman sebaya, dia bilang gini, yang namanya orang percaya itu, dia melakukan firman Tuhan. Makanya statement ini,
Prinsip ini dia bilang, bisa juga kita pakai. Sekali percaya tetap selamat. Kenapa? Karena ciri khas orang percaya, dia sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Oh, baru saya tahu. Nah, saya waktu saya umur 27 dari kecil, ternyata saya bukan termasuk orang percaya. Karena memang labelnya Kristen, di KTP Kristen. Tapi saya enggak takut Tuhan, saya enggak taat sama Tuhan. Saya semaunya aja ikut Tuhan. Saya pilih-pilih firman Tuhan. Tuhan bukan nomor satu, bukan prioritas buat saya. Makanya waktu saya sampai umur 27, kehidupan saya tidak memuliakan Tuhan, tidak jadi saksi, tidak jadi berkat, bahkan jadi sandungan, nyusahin keluarga. Semua kesenangan dunia yang dilakukan anak-anak muda, saya sudah lakukan. Saya tidak usah sebut apa aja, itu satu paket itu. Kemarin saya ketemu satu bapak-bapak, dia setuju. Saya sebut aja lah paketnya ya, ini mungkin yang nakal-nakal udah tahu nih. Kalau sudah suka dugem, keluar malam, pasti minum. Pasti minum, minuman keras. Kalau suka itu minum mulai ngobat, narkoba, mulai main cewek saudara. Nah kalau pingin gratis, berjudi, kalah. Semua dilakukan. Apa akibatnya? Saya menderita saudara. Sudah menikah, tahun 95 saya menikah. Punya anak 1, 96. Nah, saya terpuruk sekali, saya pernah cerita, punya toko, saya buka toko komputer. Tiap dapat duitnya habis. Ada toko, barang gak ada, saudara. Tapi tahun 97, di saat titik saya paling bawah, saya memutuskan, saya tidak mau lagi hidup seperti ini. Saya menderita, karena saya merasa tidak punya pengharapan. Utang banyak, saudara. Tidak bisa apa-apa. Saya memutuskan untuk bertobat. Nah, saya cerita ini supaya saudara belajar dari pengalaman gembala saudara. Waktu saya bertobat, saudara, nah saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena saya suka ke gereja. Kenapa? Di gereja saya belajar banyak. Setiap kali ada khotbah dari mimbar atau di komsel, saya suka baca firman, pagi baca, malam baca. Saya menemukan banyak rahasia kehidupan. Saya menemukan banyak rahasia kerajaan Allah. Dan saya merasa perbedaan dalam hidup saya. Kesenangan dunia itu memang menyenangkan. Tapi suka orang bilang, nikmat yang membawa sengsara. Nikmat membawa sengsara, kenapa? Pasti duit habis. Kesehatan habis. Rumah tangga hubungan rusak. Ada yang bercerai-ceraian. Saudara, utang banyak. Kalau udah keluar malam, judi, narkoba, kerja nggak bener. Semua berantakan. Nikmat yang membawa sengsara pada ujungnya. Saya ngalamin, tapi untung, puji Tuhan. Dalam keadaan yang paling bawah, saya memutuskan untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan mulai hari itu saya suka ke gereja. Saya ada mentor, kakak rohani saya, ada Pak Erwin waktu itu di Jambi, Pak Irwan, ada Pak Aning, ikut kul, diajak, ikut doa puasa. Sabtu jam 12 sampai jam 2, saya ikut saudara. Mulai menikmati keintiman dengan Tuhan. Firman yang saya dengar, bla bla bla. Setiap kali saya dengar. Nah itu membuat saya bertumbuh. Membuat saya mulai punya pengharapan. Membuat saya tahu apa yang harus saya lakukan. Membuat saya tenang. Membuat saya kuat. Nah beberapa pesan yang saya bisa share kepada saudara. Gembala saya bilang begini. Itu Pak Jimmy Mulia, udah almarhum, kena COVID kemarin. Itu yang saya suka bagikan, Fer. Kalau dengar firman, itu nggak usah pakai tapi, nggak usah pikir. Dengar, lakukan, dia bilang. Makanya saya bagikan sama saudara. Dan itu saya praktekkan. Kalau gembala saya yang itu kan gembala rayon, Pak Elbi bilang begini, Pak Ferry, kalau ada pengurapan, gak usah lihat kiri kanan, maju yang paling pertama. Maju yang paling pertama. Dan saudara tahu, saya praktekkan itu. Dan waktu saya praktekkan itu, saya masih ingat. Itu di Hotel Novotel lantai 5 ibadah sore. Di situ saya mengalami baptisan Roh Kudus. Saya maju yang paling pertama, yang ngurapi Pak Hani.
Gembala Tabga. Dulu mereka masih suka ke Jambi, karena Jambi di bawah Rayon 3. Saya mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi prinsip-prinsip itu saya dengar, saya praktekkan. Rohani saya makin bertumbuh. Utang pelan-pelan lunas. Hidup saya mulai berubah. Saya terikat narkoba, terikat judi. Berapa mobil saya jual, bertahun-tahun saya terikat judi. Namanya free sex dan segala macam. Hanya di dalam Tuhan saya bisa berubah. Saudara, di dalam Tuhan saya mulai tinggalkan yang lama. Saya ingat lagu waktu kami lagi masih banyak utang. Ada kekhawatiran gimana masa depan. Utang banyak, biaya hidup ada. Coba Gonciki, suara saya nggak bagus. Lagunya gitu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hari-hari itu 27 tahun lalu, lagu-lagu ini baru muncul, lagu-lagunya Pak Niko, saudara. Kami suka bernyanyi bersama-sama, gandengan tangan. Di tengah-tengah situasi sulit, lagi banyak utang, belum melihat masa depan. Tapi ketika kami mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, mulai muncul pengharapan, mulai mengerti harus bagaimana, mulai diberikan damai sejahtera kekuatan. Nah, lagu-lagu ini juga membangun rohani saya. Saya suka ikut doa, saudara. Pokoknya apa hal-hal rohani saya kejar, saudara. Dan itu membangun rohani saya. Saya baca firman. Kemudian ada lagi kakak-kakak rohani saya bilang nih, kalau disuruh sama gembala, lakukan aja. Lakukan aja. Jangan anggap itu sebagai beban. Nah, makanya kita pakai itu. Tuh, pelayanan adalah satu kehormatan, bukan beban. Kalau disuruh gembala, lakukan aja. Saya orang yang seperti itu. Saya disuruh Pak Elbi waktu itu jadi ketua panitia renovasi sekretariat dan menara doa. Oh, saya kerjain, gak ada yang mau kerjain, saudara. Saya sudah ngawasin tukang, cari orang yang berkati AC. Yang lain gak ada, saya kerjain, saudara. Itu ternyata membangun saya dalam pelayanan. Hari ini saya mengerti, ternyata kalau melayani itu, gereja memang berterima kasih. Ada kontribusi dari jemaat yang mau menjadi pelayan Tuhan. Tapi ternyata kita yang melayani ini harus terima kasih untuk kesempatan melayani. Karena waktu kita terlibat pelayanan, kita sedang melatih rohani kita. Waktu kita melayani, kita sedang membangun rohani kita. Membangun kedewasaan. Karena dalam pelayanan akan ada banyak gesekan. Membuat kita belajar sabar. Ada beban membuat kita belajar untuk tangguh. Gak gampang mundur, gak gampang ngambek. Gak dikasih terima kasih, gak apa-apa. Belajar dewasa, saudara. Itu pengalaman-pengalaman saya waktu saya mulai lahir baru. Sampai saya ada hari ini, saudara. Nah, saya ingin ngajarin saudara. Karena saya cuma khotbah 1 kali bulan ini. Minggu depan Pak Sem, minggu ketiga Pak Olga, dan minggu keempat Ibu Yuni. Nah, mari kita lihat sama-sama temanya membangun manusia rohani. Katakan sama-sama membangun manusia rohani. Ya, pagi ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia rohani dan ciri-cirinya. Mengapa harus membangun manusia rohani dan bagaimana membangun manusia rohani. Ya, saya berharap saudara tidak bosan. Satu lagi, kalau saya dengar firman, saya tuh antusias ya. Antusias itu
an dan theos. Bahasa Yunania, an dan theos. Dalam bahasa Indonesia, antusias. An itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam Tuhan, kita tuh bersemangat, saudara. Amin. Ya. Nah, kalau saya dengar firman, saya suka kali punya pandangan begini. Saya mau dengar nih firmannya, karena firmannya ini berguna buat saya. Supaya saya tahu rahasia kehidupan. Saya tahu harus ngapain dalam hidup ini. Saya bagaimana merespon segala sesuatu. Nah, itu rahasia yang kita nggak dapatkan di luar sana. Jadi kalau saudara dengar firman, antusias. Amin. Kalau ngantuk-ngantuk, lalu saudara nggak punya niat untuk dengar, simpan dan lakukan, nggak ada gunanya, saudara. Siapapun yang khotbah nggak ada gunanya. Tapi siapapun yang khotbah, kalau saudara antusias, firman itu akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin. Ya, nah kita akan belajar 3 hal ini. Mari kita lihat yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia rohani. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1, saudara, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus membedakan manusia itu 2 tipe. Ya, saya bacain ya. Ini Paulus tulis begini. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, Paulus itu membedakan 2 jenis manusia. Nah, dari sini kita mau melihat apa itu manusia rohani dan juga manusia duniawi. Ya, Paulus bilang, aku nggak bisa ngomong sama kamu, nggak bisa bicara dengan kamu sebagai sesama manusia rohani. Karena Paulus itu rasul, dia rohani, saudara. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ternyata ada 2 tipe manusia yang dibagi oleh Paulus, manusia duniawi dan manusia rohani. Dari ayat ini. Nah, ini menjadi dasar pembicaraan kita selanjutnya, saudara. Apa beda manusia duniawi dan manusia rohani? Ternyata dari apa yang dituliskan firman Tuhan melalui Paulus, itu bicara tentang kedewasaan. Apa bedanya manusia duniawi dengan rohani? Tingkat kedewasaannya. Manusia duniawi itu dikatakan dia masih kanak-kanak rohani. Dia belum dewasa. Tingkat kedewasaannya belum tinggi. Dia masih kanak-kanak, dia belum dewasa. Sedangkan manusia rohani, tingkat kedewasaannya sudah tinggi, bisa disebut dewasa rohani. Ini Paulus tuh tulis buat jemaat di Korintus, buat orang percaya, bukan buat orang nggak percaya. Nah, hari ini juga firman menyampaikan kepada saudara dan saya. Ternyata di dalam satu komunitas gereja, dalam satu kumpulan, ternyata ada 2 tipe. Dan saya percaya di sini juga ada. Ada yang belum dewasa, ada yang sudah dewasa. Ya, ada yang belum dewasa, ada yang sudah dewasa. Semua kenal Tuhan. Semua katanya percaya Tuhan, kayak saya dulu. Percaya Tuhan ke gereja tapi belum dewasa. Di gereja sama, ada yang dewasa dan ada yang tidak dewasa. Seperti siapa Pak di gereja kalau saudara mau lihat? Saya mau bilang, kayak Bu Marta tuh. Bu Marta tuh saya kenal dari Tembesi. Saya pelayanan jadi gembala di Tembesi 2009, mungkin Bu Marta gabung 2011 ya, 2012. Mulai melayani, dewasa banget. Saudara tahu selama saya kenal Bu Marta, saya nggak pernah tegur dia. Nggak pernah. Saya kagum dengan Bu Marta. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bagaimana membawa dirinya. Dia tahu harus memilih yang mana yang terbaik buat pelayanan di gereja. Dia tahu bagaimana menghadapi saya. Dewasa banget. Dan saya lihat kedewasaan ketika dia juga menghadapi, melayani anggota jemaat dia. Jemaat kulnya. Dewasa sekali. Akhirnya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi apa yang dimaksud dengan manusia rohani dan ciri-cirinya? Saya kasih lihat. Ada 2 tipe manusia duniawi dan manusia rohani. Bedanya apa? Yang satu belum dewasa dan satu sudah dewasa rohani. Apa arti dewasa? Dewasa itu orang yang sudah mencapai tingkat kematangan berpikir. Kita suka bilang kan, oh dia udah dewasa. Biasanya
Kalau manusia pakai umur ya, di atas 18 tahun. Di Amerika juga gitu, di mana-mana. Dianggap kalau sudah 18 tahun ke atas, dia sudah bisa berpikir untuk dirinya sendiri yang terbaik seperti apa. Dianggap dia dewasa. Dia dianggap sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Dia sudah tahu harus bagaimana, dia sudah bisa mandiri, berdiri sendiri. Dianggap dewasa. Tapi dalam Tuhan, yang namanya dewasa adalah, nanti kita lihat. Kalau di sini secara umum, dewasa sudah mencapai tingkat kematangan berpikir, dapat membedakan yang baik dan buruk, dapat mengendalikan diri. Ini arti dewasa secara umum, general. Tapi mari lihat dalam firman Tuhan. Orang yang belum dewasa dalam Kristus, itu adalah manusia duniawi. Orang yang belum dewasa dalam Kristus, itu manusia duniawi. Nah, saudara ini yang mana? Karena di dalam gereja ada manusia duniawi dan rohani. Yang duniawi disebut orang yang belum dewasa, kanak-kanak dalam Kristus. Artinya orang yang belum dapat berpikir sesuai dengan pikiran Kristus. Belum mengerti firman Tuhan, belum bisa membedakan yang baik dan buruk, dan belum bisa mengendalikan diri. Seperti saya cerita tadi, saya tidak bisa mengendalikan diri. Walaupun umur saya udah 27 tahun waktu itu. Jadi mulai dari saya kecil, saya tamat SMA, udah 18. Tetap aja saya masih kanak-kanak walaupun udah umur 25, 26. Kenapa? Saya belum bisa mengerti firman Tuhan. Saya belum bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Saya belum bisa mengendalikan diri. Yang mengendalikan hidup saya hanyalah keinginan-keinginan pribadi saya, keinginan daging, hawa nafsu saya. Saya ngapain? Saya suka makan obat, saya suka main perempuan, saya suka judi, suka dugem, semua saudara. Nyolong nyolong duit mama saya curi saudara. Dah jadi contoh saudara. Jadi saya Kristen, ke gereja saya pulang dugem jam 4, jam 6, tetap ke gereja jam 9. Wah gila enggak tuh? Iya, nanti pulang gereja ajak Bu Dewi, mama saya makan, jam 2 pura-pura ke toko. Toko saya, toko komputer buka jam 2, tutup sampai jam 2 minggu. Habis makan jam 1, karena itu gereja jam 9, jam 11 pergi makan, nanti jam 1 pura-pura ke toko. Tutup toko, saya pergi masuk karaoke, karena karaoke-nya depan toko saya. Pergi on lagi, ekstasi lagi, sampai jam 5, jam 6 sore. Nah kelakuan kayak gitu ke gereja, tapi manusia duniawi saudara. Kenapa? Saya belum bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari saya untuk saya hidupi. Saya belum bisa bedain yang baik dan buruk, padahal udah tahu. Kata bedain itu mungkin udah tahu masih dilakukan. Nah, sehingga dianggap kamu nih tidak bisa bedain. Gitu loh. Tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kitab Ibrani, kalau nggak salah ditulis juga oleh Paulus, pasal 5 ayat 12 sampai 13, dituliskan begini. Dan aku saudara-saudara, Ibrani 5 ayat 12-13. Sebab sekalipun kamu, saudara dan saya, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jelas, Paulus tulis gini, saya mulai dari bawah aja. Kita disebut belum dewasa, masih kanak-kanak. Sebab ia adalah anak kecil. Sebab saudara dan saya yang manusia duniawi itu disebut anak-anak. Kenapa? Karena tidak memahami tentang kebenaran. Anak-anak itu kadang-kadang memang dia nggak tahu. Dia ambil krayon, dinding bagus-bagus, dicoret. Padahal dinding bukan tempat coret-coret, amin. Mau coret di kertas atau di papan tulis. Karena dia nggak ngerti, masih anak-anak, dicoret. Karena dia nggak ngerti, saudara. Ada lagi apa? Dia ambil gunting. Dia gunting. Saya dulu pernah tuh kecil-kecil. Saya gunting rambut saya, suk gitu. Kompel di sini.
Kenapa? Nggak ngerti. Anak kecil mah kayak gitu. Nih, ya. Sebab ia adalah anak kecil. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Anak kecil nggak tahu yang benar yang mana, yang salah mana. Di gereja banyak saudara, walaupun umurnya sudah lebih dari 18, karena batas general secara umum dianggap 18 itu dewasa secara umum. Tapi secara rohani, ternyata di gereja walaupun umur udah bangkotan 50, 60, belum tentu bisa disebut dewasa secara rohani. Kenapa? Karena seperti anak kecil, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Makanya kita lihat di gereja, ada yang sudah umur 40, 50, 55, 60, saudara, masih suka berantem tersinggungan. Masih suka kepahitan, disimpan. Padahal firman Tuhan bilang, jangan simpan kepahitan, itu gak boleh, dosa di hadapan Tuhan dan menyusahkan juga dirimu. Kenapa kalau kepahitan kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan, lihat orang kita kesel, ingat dia kita marah, betul? Ada saudara ternyata. Nah, karena tidak memahaman ini, makanya Tuhan bilang kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Inilah firman. Padahal kamu tuh harusnya udah, karena sudah sudut waktu umur, harusnya sudah umur segitu, kamu tuh udah dewasa kata Tuhan. Gak cuma jemaat, kamu jadi pengerja, jadi pengajar, jadi contoh, jadi teladan. Tapi ternyata kamu gak bisa begitu, kamu jadi sandungan. Orang gak lihat sesuatu yang baik dari kamu. Gosip sana sini, jelekin sana sini, berantem sana sini. Itu yang disebut dengan manusia duniawi, belum dewasa rohani. Dia kayak anak kecil, gak mengerti dan dia masih perlu diajar. Katakan masih perlu diajar. Karena itu belajar saudara. Pak Ahok, nah saya tahu, percaya sini semua kenal Pak Ahok. Pak Ahok tuh pedes kalau ngomong ya. Pak Ahok tuh bilang begini, kalau bodoh belajar, kalau pinter ngajar, kata Pak Ahok. Saya berapa kali dengar. Kita ini di hadapan Tuhan harus rendah hati, harus ngerasa bodoh di hadapan Tuhan. Amin. Harus selalu ngerasa bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nih nggak tahu apa-apa, aku nggak bisa apa-apa, aku mau belajar dari Tuhan. Aku butuh Tuhan, harusnya gitu. Jangan sok pinter, sok hebat, sok tahu. Makanya gak ada yang mau deket kalau orang begitu. Tuhan aja paling benci sama orang sombong. 6 yang dibenci Tuhan. Nomor 7, kesombongan. Orang yang ngerasa sudah pintar, sudah tahu, paling benar, paling suci, paling hebat, dibenci sama Tuhan. Dan manusia juga gak suka. Jadi kalau kita ikut Tuhan, mari kita rendah hati. Amin. Nah, ini ciri manusia duniawi ya, belum dewasa dalam Kristus. Ya, belum bisa berpikir seperti pikiran Kristus, belum bisa mengerti firman, belum bisa membedakan yang baik dan buruk, dan belum bisa mengendalikan diri. Masih suka jatuh dalam dosa. Yang berjudi masih berjudi, yang berzina masih berzina, yang masih kepahitan dia kepahitan, tidak bisa mengendalikan diri. Padahal orang dewasa itu bisa mengendalikan diri. Saya apakah sudah sungguh-sungguh dewasa? Belum, walaupun saya sudah jadi gembala dan berumur 54. Saya masih terus belajar, karena di dalam Tuhan itu tidak ada kata cukup, harus terus belajar. Katakan harus terus belajar. Jangan sombong bilang udah tahu, udah bisa. Enggak, harus terus belajar. Saya belajar, manusia lama saya tinggalkan. Saya ini kalau di foto karakter merah dan ungu. Merah itu saya dari dulu. Kalau ditantang orang, saya berani saudara. Tapi saya belajar untuk diam. Diam. Orang dewasa itu bisa mengendalikan emosi. Kadang-kadang lihat jemaat-jemaat nakal pingin juga gue pites aja loh. Tapi enggak diam. Gue balas enggak diam. Nah itu kedewasaan. Amin. Ya. Nah, mari lihat selanjutnya. Apa ciri manusia duniawi? Nih, hidupnya bukan dipimpin Roh Kudus atau firman, tapi dipimpin oleh keinginan.
Duniawi, keinginan daging, hawa nafsu. Di buku The Purpose Driven Life, Rick Warren tulis bahwa manusia itu dikendalikan atau didorong oleh purpose-nya, tujuan hidupnya. Kalau dia ingin uang yang banyak, dia cari duit terus. Dia nggak peduli sama yang lain. Tuhan nggak ada Tuhan. Keluarga pun nggak ada. Pokoknya kalau purpose-nya, tujuan hidupnya duit, mau pingin kaya, dia cari duit terus. Tuh. Atau dia pingin jabatan, pingin posisi. Wah, dia suka politik. Politik aja dia kejar tuh karir politik. Semuanya dia tinggalin, ambisinya di sana. Jadi kita itu didrive, dikendalikan, didorong oleh purpose tujuan hidup kita, saudara. Nah, manusia duniawi itu, ya hidupnya bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan dipimpin Roh Kudus. Hidupnya itu didorong dan dipimpin, diarahkan, dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingan. Saya dulu kayak gitu, pokoknya mau enak aja. Mau dugem, sampai saya bikin surat undangan palsu. Saya pernah cerita ya, kalau pingin, wah nanti malam keluar malam nih, udah janjian sama teman-teman, nanti jam 9 ya. Jadi mau Novotel ada diskotik lantai 5. Toko saya itu disebutnya di downtown, di pasar, dekat toko buku. Saya ke toko buku, saudara. Saya kasih beli undangan satu, nanti tulis sendiri. Tulisnya dibeda-bedain dengan tulisannya. Buat Ferry, nanti malam undangan. Nanti malam datang ya, saya ulang tahun di sini. Terus pulang ke rumah, bilang sama Bude, "Mi, ada undangan." Padahal beli sendiri undangannya, alasan untuk keluar malam. Bayangin sampai segitunya saya. Pengen keluar malam, saudara. Didrive, didorong, dipimpin oleh hawa nafsu, pengen pesta pora, ngobat, minum, cewek, saudara. Bukan dipimpin Roh Kudus atau firman Tuhan. Keinginan daging. Nah, seperti itu. Nah, Paulus menuliskan di 1 Korintus 2 ayat 14. Tapi manusia duniawi, lihat manusia duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Nah, tuntunan Roh Kudus dia nggak mau dengar. Padahal tuh Roh Kudus, orang percaya itu ada Roh Kudus dalam hidupnya, dalam hatinya. Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Tapi dia nggak mau terima, jangan pergi. Dia abaikan. Firman Tuhan bilang jangan pesta pora, jangan berjudi, berzina. Dia anggap sepi. Makanya Paulus bilang manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tuhan bilang kamu harus hidup kudus. Dia nggak peduli. Tuhan bilang kamu harus banyak doa, malas. Kamu harus menabur, nggak usah ya. Selalu begitu tuh orang manusia duniawi. Pokoknya disuruh firman, diabaikan, ditolak. Roh Kudus menuntut, jangan sakit hati, nggak bisa balas. Selalu begitu, ditolak, diabaikan. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan bagi orang duniawi. Dan ia tidak dapat memahami, tidak bisa memahami. Itu orang duniawi. Kan banyak di gereja begitu, disuruh nabur. Ngapain nabur? Gereja kan udah kaya. Nanti duitnya dimakan sama pendetanya. Ya di gereja lain saudara, mungkin ada, tapi nggak semua. Cuma 1, 2, 3 aja. Termakan gosip aja di medsos. Saya ini hamba Tuhan. Saya lihat sangat banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar. Yang betul-betul mengasihi Tuhan dan jemaat. Yang hidupnya sederhana. Memang ada oknum yang makan duit jemaat. Disuruh perpuluhan, suruh nabur. Dia beli mobil baru, pakai jam Rolex, mahal-mahal. Istrinya tapi itu sedikit aja, nggak sampai 1%. Mungkin 1/1000. Yang lain masih banyak hamba Tuhan yang bagus-bagus. Manusia duniawi nggak bisa memahami tuntunan Roh Kudus, tidak bisa memahami firman Tuhan, selalu menolak, mengabaikan, nggak peduli, nggak memahami. Disuruh melayani, disuruh doa, ngapain habisin waktu, habis pulsa. Itu manusia duniawi kayak gitu.
Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karena dia di posisi manusia duniawi, masih kanak-kanak, belum ngerti. Makanya saudara, ikut Tuhan itu harus progresif. Bilang, ikut Tuhan itu progresif. Progres itu artinya kemajuan. Kalau 5 tahun lalu saudara ikut Tuhan, posisinya di sini, itu akhirnya 5 tahun lalu saudara di sana, sekarang saudara di sini, tahun depan saudara di sini. Tahun depan di sini, terus maju, progresif namanya. Bertumbuh, bertambah, imannya bertumbuh, ketaatannya bertumbuh, pengenalannya akan Allah bertumbuh, kekudusannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh. Harusnya begitu saudara. Amin. Nah ini ciri kedua dari manusia duniawi. Tadi nggak ngerti kan yang ini. Ya, belum dewasa ya. Nah, kemudian yang kedua hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya bukan dipimpin oleh Roh Kudus tapi dipimpin oleh keinginan duniawi, kedagingan, hawa nafsu. Nah, yang ketiga, ciri manusia duniawi adalah hidupnya bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Sama, hampir sama. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh itu huruf besar, R-nya. Dan keinginan roh berlawanan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hidup kita ini dalam segala sesuatu kita diperhadapkan pada pilihan. Ada Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang menegur, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang mau memberikan kekuatan. Tapi ada juga suara hati sendiri, keinginan-keinginan daging, ada juga suara setan yang selalu manas-manasin untuk bikin dosa. Nah kita harus pilih saudara. Tapi manusia duniawi selalu memilih segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Selalu memilih segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus bilang jangan selingkuh, selingkuh juga. Roh Kudus bilang jangan berjudi, judi juga. Roh Kudus bilang ibadah, jangan cari duit aja, tetap aja cari duit. Roh Kudus bilang melayani, tetap aja nggak mau melayani. Saya banyak lihat di medsos, banyak orang nggak mau melayani di gereja dengan begitu banyak alasan yang di Alkitabiahkan. Itu sudah pilihan masing-masing. Alasan paling normal, kan di luar gereja bisa melayani. Pada kenyataannya di luar gereja pun tidak melayani. Kalau memang alasan itu dan memang dilakukan, oke sih, nggak masalah. Tapi kebanyakan juga tidak melayani. Itu hanya slogan saja, alasan. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini beberapa arti manusia duniawi dan ciri-cirinya. Sekarang kita lihat manusia rohani. Yuk. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari lihat manusia rohani. Manusia rohani adalah kebalikan dari manusia duniawi. Manusia rohani adalah orang yang dewasa dalam Kristus. Orang yang mengerti firman Tuhan. Mengerti perasaan, pikiran Tuhan. Orang yang bisa membedakan yang baik dan buruk dan dapat mengendalikan diri. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengendalikan dirinya untuk memilih, mentaati firman Tuhan. Dia bisa mengendalikan dirinya untuk memilih melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Itulah orang dewasa. Nah, Paulus tuliskan dalam Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Apa yang dimaksud makanan keras ini? Firman yang keras, saudara, teguran. Itu makanan keras. Saya seringkali kasih makanan keras sama saudara. Karena menurut saya, gembala harus mendidik. Gembala harus mengajar, gembala harus menegur jemaat yang salah. Bahkan kalau perlu didisiplin jemaat yang salah. Dikasih warning, warning itu peringatan. Kalau jemaatnya salah, awas ya kalau masih lakukan lagi, saya keluarkan dari gereja.
Itu warning, saya nggak ngusir, tapi saya kasih peringatan. Oh, ada beberapa yang saya sudah warning. Puji Tuhan berubah. Saya nggak ngusir, tapi saya harus tegas. Kenapa? Ya memang harus tegas seperti orang tua sama anaknya. Anak saya paling besar Erik, pernah dengar nggak ceritanya? Dulu dia mau tato, saya bilang nggak boleh. Kasih alasan-alasan, saya bilang nggak boleh. Tiba-tiba dia tato kecil-kecil di sini. Ayat firman sih, 2 biji. Begitu video call lihat, dia bilang udah ngomong sama Mami. Mami nggak ngomong sama saya. Tapi udah tato, nggak bisa dihapus, sudah nggak bisa ditipek. 2 tahun kemudian dia bilang lagi, Erik mau tato, tambah. Saya bilang jangan, keluarga kita itu nggak ada yang tatoan, saya bilang gitu. Lagian masih image di Indonesia ini masih kurang bagus tatoan. Tiba-tiba lagi video call, karena tiap hari video call, saya lihat dia tato sini, di sini, sama di sini, saya marah sekali. Ini anak sulung saya, siapa nggak sayang sama anak sulung? Lalu saya bilang sama dia, Erik, saya nggak ngomong sebulan karena saya marah sama dia. Saya bilang begini, Erik, dengar papi ngomong, papi nggak main-main. Dia tahu saya nggak pernah main-main sama dia. Sayang, tapi saya tegas. Kalau kamu tambah tato satu lagi, papi coret kamu dari hubungan keluarga. Kamu bukan anak papi lagi. Saya kasih warning, peringatan sama dia. Saya harus tegas. Sama jemaat juga saya harus didik tegas supaya dewasa. Kami belajar di Pria Sejati. Pria yang enggak tegas, yang membiarkan anak-anaknya nakal, enggak mau tegur. Kalau tegur enggak didengerin, dibiarin, dianggap enggak bisa ditegur. Itu papa yang enggak sayang anak-anaknya. Kami diajarin lembut tapi tegas. Harus ada ketegasan. Anak-anak kalau dari kecil enggak mau dengar orang tua, maka besar dia pasti kurang ajar. Dengar baik-baik bapak-bapak nih. Gak gampang jadi pria, jadi bapak. Gak gampang jadi kepala keluarga. Belajar makanya. Saya belajar dari firman Tuhan. Saya ikut camp Pria Sejati itu 28 kali. Saya bisa ngajar karena saya hidupi. Saya simpan karena itu rahasia buat saya. Untuk mendidik anak-anak saya. Dan hasilnya anak-anak saya baik kok. Erik, Olive, Nathan. Tuh duduk berdua tuh. Betul Anda Olive. Dari kecil bukan dari sekarang aja. Dengar. Karena ada ketegasan. Sayang, saya peluk tiap hari. Saya bilang, I love you. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, saya geser sedikit. Sebagai gembala, saya harus tegas. Bukan ngancam enggak, saya warning. Kalau ada jemaat bikin salah, saya kasih tahu. Salah ya, sekali. Pasti saya ampunin. Kalau bikin lagi, saya keluarkan. Saya umumkan dari mimbar. Dosamu apa? Saya keluarkan dari jemaat. Ada beberapa sudah saya ngomong, untung berubah. Ya selama mau jadi jemaat kan artinya saudara memberi diri untuk dibimbing, dinasehati, diajari, diawasi, dan ditegur kalau salah. Betul nggak? Wih Pak gila ini gembala galak banget. Ya bagi saya menggembalakan itu tanggung jawab. Tanggung jawab saya. Supaya saudara punya karakter seperti Kristus. Amin. Ya. Nah saudara yang kasih mari kita lanjut. Ibrani 5 ayat 14. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa itu dia bisa mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang Tuhan suka dan tidak suka. Mana yang Tuhan perintahkan dan Tuhan larang. Mana yang baik dan buruk. Dia ngerti. Oh ini jangan, ini Tuhan gak suka. Itu orang dewasa rohani. Sekalipun punya alasan untuk lakukan itu. Tapi dia gak lakukan karena ini mendukakan Tuhan. Karena ini gak bagus. Karena ini gak pantas. Dia gak lakukan. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang dewasa rohani itu dia bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Kenapa? Karena panca inderanya terlatih. Matanya, telinganya, hidung, mulut terlatih untuk enggak deh. Nah, gitu loh.
Nah, saya juga masih belajar. Kita sama-sama masih belajar. Amin. Ya. Dan harus belajar. Supaya jadi dewasa tuh enggak ujuk-ujuk dewasa, enggak. Saya bisa hari ini ada proses 27 tahun. Di mana dalam proses itu saya mengambil komitmen untuk belajar. Belajar pertama yang namanya belajar itu mendengar. Kalau enggak ngerti tanya. Itu belajar. Belajar yang kedua melihat. Oh, caranya begini. Melihat. Belajar ketiga melakukan. Makanya saya ada hari ini seperti ini. Terbiasa. Gitu loh. Kalau saudara cuma dengar, tapi tidak melakukan, tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan, tidak ada hasilnya. Nah, inilah fenomena orang Kristen kan. Saudara jangan tersinggung. Ini makanan keras saya ngomong sama saudara. Saya harap saudara berubah. Ini kan fenomena orang Kristen. Dengar firman, ya matuk-matuk. Matuk-matuk itu orang Jawa. G, ya, nunduk-nunduk gitu. Tapi tidak ada kelanjutan di gereja ya matuk-matuk. Harusnya ditangkap, simpan, keluar, praktek saudara. Amin. Ya, maka ada perubahan. Engkau makin dewasa, Ya, bisa membedakan karena punya panca indera yang terlatih. Itulah yang disebut dengan orang dewasa. Kenapa? Dia mau menerima makanan keras. Dia mau diajar, mau dibimbing, ditegur, bahkan didisiplin. Kita tuh nggak bisa tiba-tiba jadi sabar. Tiba-tiba jadi bisa mengendalikan diri. Tiba-tiba bisa jadi kayak gini. Enggak, semua proses. Dimulai dari belajar. Katakan dimulai dari belajar. Dengar, lihat, praktek. Dengar, lihat, praktek. Diuji tingkat 3, naik tingkat 4, naik tingkat terus, makin lama makin berat. Sehingga ketika kamu udah sampai tingkat 6 misalnya, ujian yang nomor 3, kamu ketawa-ketawa aja, saudara ketawa, ada ini cetek mah nih, gak ada apa-apanya. Nah, itu harus rela untuk diproses, amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan. Nah, manusia rohani itu, ya, orang yang dewasa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau firman Tuhan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan menjadi yang utama sama dia. Tuhan selalu menjadi yang terutama, Matius 6:33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan jadi prioritas. Selalu mencari dan melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kerinduannya selalu didorong oleh itu karena dia mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu dari dalam hatinya selalu ada dorongan. Nah, ini juga the purpose driven life itu. Apa yang mendorong kita? Kasih kita sama Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita didorong untuk melakukan yang terbaik. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu mendorong kita untuk melakukannya. Nah, sekarang mari sambil saudara dengar introspeksi. Apakah ada perasaan itu dalam diri kita, di hati kita? Saya ini selalu berkobar untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Selalu ada enggak? Atau selalu pikiran saya duit, jadi kaya, hobi. Coba pikirin. Dari situ saudara tahu, saudara ini masih level kanak-kanak, belum dewasa. Atau saudara sudah dewasa. Saya berharap, oke lah kalau hari ini engkau berkata, oh ternyata aku masih kanak-kanak Pak. Berubah, katakan berubah. Ya, caranya gimana? Belajar. Belajar dari mendengar, belajar dari melihat, belajar dari contoh yang ada, belajar melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, belajar. Pasti saudara bertumbuh jadi dewasa. Saya butuh 27 tahun untuk bisa ada seperti hari ini. Dan saya masih perlu banyak belajar. Jauh dari sempurna. Tuhan mau seperti itu. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selalu mencari apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Selama Roh Kudus masih ada dan mengingatkan kita, ayo dengar dan taati. Jangan kayak Saul. Saya pernah khotbah di sini. Penyertaan Tuhan. Saul itu ditinggalin Tuhan. Alkitab berkata, maka roh Tuhan meninggalkan Saul. Wah.
Apa yang paling tragis dalam hidup ini? Bukan kematian. Apa yang paling tragis, yang paling menyedihkan dalam hidup ini? Bukan ditinggal orang tua, suami, istri, atau orang kekasih, bukan. Yang paling tragis dalam kehidupan manusia, ketika tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Apa mau jadi apa kita kalau tidak ada Tuhan? Saul, Tuhan udah tegur karena dia tidak taat. Nabi Samuel bilang, Allah menyesal mengangkat kamu jadi raja. Wah, dia masih lagi bikin dosa. Gak mau taat, gak mau ngaku salah. Sampai akhirnya tertulis, maka roh Allah meninggalkan Saul. Apa akibatnya? Saul mati. Ditancapkan ke dinding mayatnya. Tragis. Jadi kalau saudara hari ini, Roh Kudus masih tegur, masih ingatkan. Ayo taat sama Roh Kudus. Amin. Dan itu akan membangun hidup saudara jadi lebih dewasa, lebih dewasa. Nah, mari lihat poin yang kedua. Mengapa harus membangun manusia rohani? Nah, ini perhatikan ya. Saya agak panjang ya. Saya harap saudara diberkati dengan sharing ini. Mengapa harus membangun manusia rohani? Ayo kita baca, saya baca ayat 11, saudara ayat 12, 23. Dan ialah atau Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang ada kepala. Ini juga Paulus yang tulis pengajarannya kepada jemaat di Efesus. Nah, mengapa kita harus membangun manusia rohani? Pertama, kata membangun itu, nih perhatikan saya, membangun, ada misalnya orang bangun rumah, artinya apa? Menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari tanah kosong bangun rumah, dulu tanah kosong tidak ada rumahnya, dibangun rumah. Dulu tidak ada rumah, jadi ada rumah. Itu namanya membangun. Amin. Nah, mengapa kita harus membangun manusia rohani? Supaya kita mencapai tingkat kedewasaan rohani yang Tuhan mau. Kita mungkin dulu belum dewasa, masih anak-anak. Kita bangun, sehingga kita memiliki kedewasaan rohani. Nah, itu maksudnya. Dan Paulus memberikan ayatnya di Efesus 4, pasal 4 ayat 11-15 dibilang, Tuhan itu kasih 5 jawatan. Ya, ini 5 jawatan. 5, bilang 5. Ya, apa 5? Ini 5 jawatan. Pertama, rasul, 2 nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Tuhan kasih ke gerejanya. Harusnya dalam satu gereja ada 5 jawatan. Saudara ada gembala, saya. Saudara ada pengajar, saya. Saya tipikal pengajar. Nih, makanya khotbah saya beda sama beberapa orang. Orang pengkhotbah, kayak KKR. Kalau saya enggak detail, kasih gambar, tulisan, ngajar saudara. Saya tipikal pengajar. Harusnya punya rasul. Orang yang sana kemana-mana, beritain firman. Ada penginjil. Harusnya ada nabi, nyampein pesan firman. Para pendoa tuh, Bu Yuni sekarang lagi bangun tim doa, menyampaikan, ini pesan Tuhan. Kemarin Bu Yuni sampaikan pesan Tuhan buat gereja ini. Buat kita semua. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, Tuhan memberikan 5 jawatan, fungsi. Ya, untuk melengkapi saudara dan saya bagi pekerjaan pelayanan. Jadi maksudnya gini, Tuhan itu mau kita ini dari kanak-kanak menjadi dewasa, untuk apa? Supaya kita bisa dipakai Tuhan
untuk melayani Dia. Amin. Karena segala sesuatu yang Tuhan perintahkan ada tujuannya. Orang yang dewasa itu, dia bisa mikirin orang lain. Orang yang dewasa itu, dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang yang dewasa itu, dia mau berbagi dengan orang lain. Kalau anak kecil, gak pernah dia mikirin orang lain. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Dia gak mau berbagi. Pernah lihat gak anak kecil rebutan mainan? Dikasih mobil-mobilan, datang temannya, pinjam dong, gak mau. Tarik-tarikan, ribut, berantem saudara. Anak kecil mana pernah mikirin tetangganya mau kasih roti atau apa, gak pernah saudara. Mikirin diri sendiri. Kalau gak dikasih nangis. Anak kecil cuma mikirin mau enaknya aja, gak dapat dia nangis. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita membangun rohani, jadi dewasa rohani, supaya waktu kita dewasa rohani, kita terlibat dalam pelayanan. Kita nggak egois, kita mikirin orang lain. Kita mau berbagi waktu, berbagi pikiran, berbagi tenaga, berbagi harta, berbagi kasih. Itu orang dewasa. Nah saudara ada di mana? Masih kanak-kanak atau dewasa? Jawab sendiri, amin. Ya. Nah, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, gereja ini harus berkembang. Bukan bangunannya yang tambah besar, tapi jemaatnya dibangun, makin dewasa. Tugas saya, tapi juga keputusan pilihan ada saudara. Saya bertugas membangun karakter saudara, iman saudara, pengertian saudara. Saya mengajarkan, saya mengingatkan, mendorong, tapi pilihan sama saudara. Bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tuh, orang yang dewasa ngerti tentang Tuhan, pikiran dan perasaan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Bukan lagi anak-anak tapi dewasa. Kenapa? Karena anak-anak itu gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Mengapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani? Pertama, mengapa kita harus membangun manusia rohani? Supaya kita menjadi dewasa. Yang kedua, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat, oleh nabi-nabi palsu, saudara. Nah, ini penting. Saya percaya Bapak Ibu suka buka medsos. Amin. Suka buka, sama saya juga. Makanya saya suka kirim-kirim ke grup. Hati-hati, saudara bisa terpengaruh dengan apa yang saudara dengar. Kalau saudara pondasinya nggak kuat, kalau saudara nggak dewasa rohani, karena banyak di luar sana pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita anut di GBI. GBI, Gereja Bethel Indonesia, di tempat sekarang saudara berjemaat. Di luar sana banyak gereja-gereja yang bertentangan, nggak sama dogmanya, dasar teologinya dengan kita, saudara. Nanti saudara jadi jemaat bingung. Pak Ferry ngajarnya begini, A, di sana ngajar B, kita mau ikut yang mana ya? Lalu saudara ikut B. Padahal berjemaat di sini, ya ngapain? Kalau saudara mau ikut B, jangan berjemaat di gereja GBI yang menganut prinsip-prinsip teologi A. Jadi jemaat bingung, betul nggak? Kalau saudara berjemaat di GBI, belajar untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh gembala di GBI. Makanya kita tuh harus punya kedewasaan rohani. Dan itu proses membangun rohani kita. Amin. Ya, agar tidak mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, agar kita memiliki kehidupan yang selaras dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga pada akhirnya kita dapat menjadi mempelai Kristus pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus bangun manusia rohani kita.
Sehingga kita mencapai tingkat kedewasaan rohani. Karena pada waktu Yesus datang nanti, yang kedua kali, yang dicari Tuhan itu mempelainya. Mempelai itu orang-orang dewasa rohani, bukan kanak-kanak. Pernah dengar nggak anak-anak 7 tahun nikah, diberkati di gereja? Nggak pernah kan? Nggak pernah, saudara. 15 tahun aja nggak pernah. Sama kedatangan Yesus yang kedua kali kelak, menjemput mempelainya untuk dibawa ke dalam kerajaan surga, itu hanya orang-orang yang dewasa rohaninya. Yang ngerti bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Mengerti perasaan dan pikiran dan kehendak Tuhan. Tetapi kalau masih suka-sukanya aja, iya gak mungkin lah jadi mempelainya Kristus. Amin. Ya. Jadi mari bangun, persiapkan dirimu, bangun rohanimu, mencapai tingkat kedewasaan. Sehingga kalau Tuhan datang, kita itu layak untuk mendampingi Tuhan. Dibawa Tuhan ke surga. Nah, secara singkat aja, waktunya udah mau habis. Nih, bagaimana membangun manusia rohani? Intim sama Tuhan. Lewat doa, pujian, dan baca Alkitab. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Seringkali yang kita kasih makan adalah tubuh. Tiap hari, 1 hari bisa 3 kali, 4 kali, ya, supaya sehat. Saya juga sehat. Saya melatih jasmani saya ke gym, saya lari supaya jasmani sehat. Tapi saya ngerti, rohani saya juga harus sehat. Saya seringkali masuk dalam doa, saudara, belajar firman. Karena yang terlebih penting itu bukan tubuh. Tubuh itu binasa nanti. Sementara yang paling penting itu roh. Nih, makanya bukan tubuh jiwa roh, roh jiwa dan tubuh. Menunjukkan bahwa roh ini nomor 1. Rohmu harus kuat, rohmu harus bertumbuh. Amin. Ayo banyak masuk dalam doa. Ikut, kita ada doa unity, doa pengerja, boleh jemaat ikut dalam doa fajar. Masuk hadirat Tuhan, baca firman. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita itu juga diubahkan oleh kuasa hadiratnya. Oke, belajar untuk taat firman Tuhan. Ketaatan adalah hal mutlak untuk membangun rohani kita. Tanpa ketaatan maka semua yang kita kerjakan sia-sia. Ya, ini ayatnya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, nih huruf gede, oleh Roh Kudus, berarti hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, harus memilih, mau taat atau enggak. Kalau mau taat, kita akan membangun rohani kita menjadi dewasa. Saya, seperti saya bilang berkali-kali, ketika saya ikut Yesus, memutuskan untuk sungguh-sungguh, saya punya komitmen, saya belajar taat, saya dengar, saya lakukan, saya dengar, saya lakukan, saya dengar. Dan hari ini saya mengerti, oh ternyata hasil ketaatan itu luar biasa. Seperti saya ada hari ini. Dan saya akan terus mau taat sama Tuhan. Harus memilih, gak bisa kita pilih-pilih ketaatan itu. Oh ini enak, ini gak usah, ini enak. Gak akan bertumbuh saudara. Harus kita memilih untuk taat 100% kepada Tuhan. Amin. Saya berharap semua kita masuk surga nanti. Jangan sampai mana, Mas Dedi mana, enggak kelihatan. Mas Dedi mana, misalnya. Jangan sampai. Tapi semua ketemu nanti. Ada Pak Simpson. Wah luar biasa, ketemu juga kita di sini Pak. Ya Pak, saya belajar sejak saya lahir baru. Saya belajar firman, saya belajar taat Pak. Terima kasih untuk bimbingannya, terima kasih. Saya masuk juga. Ketemu Pak Agus, ada Pak Agus di surga, puji Tuhan. Mana Pak Sam? Nah, kan jangan sampai saudara, amin. Ya Pak Sam ya, gak bercanda nih, bercanda. Oke, dan yang terakhir matikan keinginan daging atau hawa nafsu ya, itu ya. Kita harus memilih taat dan matikan hawa nafsu. Pilihan itu, mau ikut dunia atau mau ikut Tuhan. Mau ikut daging atau mau ikut Roh Kudus. Amin. Nah kalau saudara lakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani saudara, perhatikan ini statement terakhir saya.
Perhatikan, ini penting. Pertumbuhan rohani Bapak Ibu, itu sangat penting. Katakan sangat penting. Karena akan mempengaruhi hidupmu. Hari ini, besok, dan seterusnya. Yang lalu tidak bisa dirubah. Tapi yang ke depan bisa dirubah. Dan pertumbuhan rohanimu untuk menjadi dewasa mempengaruhi hidupmu hari ini, besok, dan seterusnya. Mempengaruhi responmu, mempengaruhi masa depanmu, mempengaruhi suasana hatimu. Kalau engkau dewasa rohani, ketika engkau mengalami pergumulan, gak panik, gak galau, engkau akan tenang, karena engkau dewasa. Orang dewasa itu enggak panikan, saudara. Amin. Coba anak kecil ketemu anjing gogok, nangis, teriak-teriak, kabur. Orang dewasa mah biasa. Nah, dewasa rohani sama. Ngalami masalah, digencet, disinggung, tenang aja. Karena dewasa rohani mempengaruhi masa depanmu. Karena engkau tahu firman Tuhan. Oh, ketika masalah datang, pergumulan datang, engkau tahu bagaimana meresponnya. Sehingga masa depanmu pasti baik kalau dewasa rohani. Keluargamu pasti dipulihkan kalau engkau dewasa rohani. Kalau engkau enggak dewasa, kau jatuh di lubang yang sama. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Keledai aja enggak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau engkau dewasa, engkau tidak akan jatuh di dosa yang sama 2 kali. Amin. Jadi kedewasaan itu mempengaruhi hidupmu. Hari ini, besok, selamanya mempengaruhi hatimu, ketenanganmu, damaimu, mempengaruhi masa depanmu, mempengaruhi hidupmu. Jadilah dewasa supaya engkau bersuka cita bersama Tuhan.